Apakah jin itu selalu bersamai manusia kita, Ustaz? Kita sholat, dia ikut sholat. Kita mandi, dia ikut kita mandi. Karena di ayat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Dan ingat, di antara golongan jin dan manusia itu ada yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jin-jin yang kafir ini, merekalah yang senantiasa mengganggu kaum muslimin dalam ibadah mereka. Ya, ketika kita sholat, memang Allah menciptakan juga ya, jin dari kalangan syaitan. Ya, jin yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengganggu orang-orang yang sholat. Ada juga jin yang mengganggu keluarga muslim. Ya, jadi ada jin-jin yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dan tugas mereka selalu mengganggu manusia dimanapun manusia itu berada, terkhusus dalam masalah ibadah. Ketika manusia ibadah, maka jin tidak akan ridho kecuali dia akan mengganggu manusia tersebut. Yang kedua, apakah kita bisa mengendalikan khorin untuk menjadi khodam? Ya, kita suruh-suruh. Wallahu ta'ala alam, ya. Karena ketika seorang bisa berkomunikasi dengan qarinnya, ya, ini menunjukkan bahwasanya dia ada gangguan. Karena kita juga tidak tahu, ya. Karena qarin itu masalah gaib. Dia mengatakan, saya bisa berkomunikasi dengan jin qarin saya. Dari mana dia mengatakan ini jin qarin dia? Ya. Karena ikhwafillah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu hal yang berbahaya dalam masalah akidah. Ya, ketika seorang mengatakan mengetahui hal yang gaib atau bisa melihat yang gaib dan dia meyakini hal itu, maka dia termasuk tauhid, dan tauhid adalah sesuatu yang harus kita jauhi. Ya, karena salah satu definisi daripada tauhid, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, padahal dusta. Ya, hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang ketiga, apakah hukumnya mempercayai aplikasi yang bisa memperlihatkan khodam kita? Haram, ya. Ya, mempercayai aplikasi yang bisa memperlihatkan khodam kita. Ingat, ya, sekiranya khodam itu ada, yaitu apa? Dia terkait dengan perkara yang gaib. Ya. Jadi kaidahnya, sesuatu yang terkait dengan gaib kita tidak boleh bicara kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Maka seorang yang berbicara tentang gaib tanpa menunjukkan dalil, maka seakan-akan dia mengakui atau menyatakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Dan ini bahaya dalam masalah akidah. Ya, terkait penjaga atau istilahnya khodam, ya, karena khodam sekarang diartikan sebagai penjaga. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang yang dijaga oleh Allah, berarti dijaga oleh para malaikat. Ya, kalau khodam diartikan penjaga, maka berarti yang dimaksud penjaga di sini adalah malaikat. Dan ini terkait dengan ketaatan seseorang. Karena dalam sebuah riwayat, karena seorang ketika bermaksiat kepada Allah atau dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat 5 waktu, maka dia terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang muslim tadi beriman kepada Allah, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah berikan malaikat yang senantiasa menjaga seorang muslim tersebut. Wallahu taala alam.